Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Wirnati dari kelas 7A. Saya akan menyajikan PowerPoint bab pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Pengertian sayuran. Sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Sayuran mempunyai kadar air dan serat yang tinggi sehingga umumnya mempunyai umur relatif pendek, mudah rusak dan tidak dapat disimpan terlalu lama jika tidak diperlukan secara khusus. Selanjutnya, klasifikasi sayuran. Sayuran diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan bagian tanaman yang dimakan dan berdasarkan pigmen yang digandung. Yang pertama, berdasarkan bagian tanaman yang dimakan dibagi menjadi A. Sayuran daun, contohnya bayam, kangkung, dan lain-lain. B. Sayuran batang, contohnya asparagus, rembung, dan lain-lain. C. Sayuran akar, contohnya kentang, wortel, dan lain-lain. Yang D. Sayuran polong, contohnya buncis, kapri, dan lain-lain. Yang E. Sayuran bunga, contohnya brokoli, kembang kol, dan lain-lain. Yang F. Sayuran buah, contohnya tomat, cabai, dan lain-lain. Yang G. Sayuran umbi batang, contohnya singkong, talas, dan lain-lain. Yang H. Sayuran umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Yang I. Sayuran jamur, contohnya jamur merang, jamur kancing, dan lain-lain. Berikutnya, yang kedua, berdasarkan pigmen yang dikandung terbagi atas. A. Sayuran berwarna hijau terbentuk oleh klorofil, contohnya daun singkong, bayam, dan lain-lain. Yang B. Sayuran berwarna ungu, contohnya terong bawang, bayam ungu, dan lain-lain. Yang C. Sayuran berwarna merah atau biru, contohnya kubis merah, bit, dan lain-lain. Yang D. Sayuran berwarna kuning atau oranye pada sayuran yang berasal dari kandungan beta dan alfa karoten, contohnya ubi jalar, wortel, dan lain-lain. Kemudian, kandungan dan manfaat sayuran. Kangkung. Kangkung memiliki kandungan vitamin A yang sangat tinggi, berguna sebagai antioksidan untuk menangkal serangan radikal bebas pada kornea mata, serta mengandung beta karotin yang menjaga mata agar tetap sehat. Kangkung mengandung vitamin C yang sangat dapat menangkal serangan virus flu dan sariawan. Kangkung mengandung zat besi yang baik untuk menambah hemoglobin, bermanfaat mencegah dan mengurangi anemia. Dan kangkung mengandung serat untuk mengatasi sembelit. Selanjutnya, jagung. Jagung kaya akan mineral, memiliki kandungan zat besi, magnesium, serta fosfor yang tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tulang agar tetap sehat dan bisa meningkatkan fungsi ginjal. Jagung mengandung asam folat, vitamin B9 yang dapat mencegah anemia, baik untuk wanita hamil karena dapat mencegah bayi kekurangan berat badan dan cacat lahir. Jagung serta mengandung karotenoid, vitamin C, dan juga bioflavonoid yang dapat membantu untuk menjaga jantung tetap sehat dan meningkatkan sirkulasi darah di dalam tubuh. Berikutnya, bayam. Bayam mengandung vitamin K yang tinggi dan mineral lainnya seperti magnesium, seng, tembaga, dan fosfor yang bermanfaat untuk melindungi pengeroposan tulang dan menguatkan tulang. Bayam memiliki vitamin K untuk menjaga kesehatan fungsi otak dan sistem saraf. Bayam mempunyai magnesium bisa membantu dalam menjaga tekanan darah normal. Bayam juga memiliki vitamin C dengan sifat alkalinitas
dalam upaya memberikan manfaat antiinflamasi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, teknik pengolahan. Yang pertama, teknik pengolahan pangan panas basah. Di antaranya teknik merebus. Teknik merebus menutup bahan pangan. Teknik merebus dengan sedikit cairan. Teknik menyetup atau mengulai. Teknik mengukus. Teknik mendidih. Kemudian teknik pengolahan pangan panas kering. Di antaranya teknik menggoreng dan minyak banyak, teknik menggoreng dan minyak sedikit, teknik menumis, teknik memanggang, dan teknik membakar. Selanjutnya teknik pengolahan pangan lainnya, di antaranya menghaluskan, mencampur, menyaring, tidak dimasak atau langsung dimakan. Berikutnya, pembuatan atau pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan kesehatan. Contohnya membuat sayur sop. Caranya: 1. Siapkan bahan dan alatnya. 2. Kemudian cuci bahan-bahan yang digunakan. 3. Bersihkan kulit halus, wortel, dan potong semua sayuran dan bahan selainnya sesuai keinginan dan taruh dalam baskom atau piring. 4. Iris tipis bawang merah sedikit untuk ditumis agar sayur sop beraroma harum. 5. Bersihkan ceker ayam dengan memotong kuku ceker dan membuang bagian kulit ceker yang keras. Yang keenam, didihkan air dalam panci secukupnya. 7. Ulek bumbu bawang merah dan bawang putih yang telah dipotong dan diberi garam. 8. Masukkan ceker ayam ke dalam air mendidih. 9. Tumis irisan bawang merah hingga sedikit kekuningan. 10. Kemudian masukkan bumbu ulek dan tumis hingga berubah warna dan tercium harumnya. Tambahkan 2 sendok makan air agar bumbu tidak gosong. Taruh tumisan bumbu pada piring kecil. 11. Masukkan tumisan bumbu pada panci kaldu ceker dan aduklah. 12. Masukkan sayur satu persatu dan aduk hingga tercampur semua bahan. 13. Kemudian masukkan garam dan gula, daun bawang serta seledri potong. Masukkan selama 2-3 menit dan aduklah hingga tercampur semua bahan sayuran. Sayuran sop siap. Yang terakhir, penyajian dan kemasan. Penyajian ataupun kemasan memegang peranan penting dalam usaha makanan cepat saji. Selain rasa dan penyajian, kemasan akan menjadi daya tarik konsumen agar menjadi pelanggan. Biasanya makanan tradisional tertentu disajikan atau dikemas dengan menggunakan bahan kemasan yang terbuat dari tanah liat, bulu bambu maupun daun-daunan. Misalnya, gudeg dikemas dengan kendil yang terbuat dari tanah liat. Minuman legen menggunakan legen sebagai kemasan. Ketupat dikemas daun kelapa. Kue-kuean tradisional dikemas dengan daun pisang maupun daun jagung. Nasi bungkus dikemas dengan daun pisang dan sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.